Halo, selamat siang Miss Adni. Perkenalkan, nama saya Anta Wiryawisesa dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 3. Di video kali ini saya akan mengerjakan 4 proyek matematika wajib, yakni menjelaskan cara mengerjakan 2 soal. Soal pertama yang diberikan oleh guru dan soal kedua soal JTA yang saya pilih sendiri. Dari info koran, Anta dan keluarga berencana melakukan perjalanan ke Prancis. Anta dan keluarga sudah mendapatkan 2 kali vaksinasi, sehingga Anta dan keluarga hanya perlu melakukan tes PCR saja. Setelah melalui semua prosedur, akhirnya Anta dan keluarga berhasil berangkat ke Prancis setelah 2 tahun menanti. Sesampainya di Prancis, bersyukur Anta dan keluarga langsung bisa jalan-jalan tanpa harus karantina selama 10 hari. Tempat pertama yang kita kunjungi tentunya ke Eiffel, Paris. Sesampainya di sana, tergelitik hati saya untuk mengetahui berapa tinggi menara Eiffel. Teringat pelajaran matematika yang disampaikan guru ketika belajar aplikasi trigonometri. Tanpa berlama-lama, saya mengajak kakak ke salah satu toko alat tulis di sekitar menara Eiffel. Setelah mendapatkan busur, saya membuat alat sederhana yang dinamakan klinometer. Belum selesai penasaran saya ambil kursi kecil dan saya naik ke atas kursi. Tinggi kursi adalah 50 cm. Kemudian saya berdiri ke atas kursi dan mengambil klinometer yang sudah saya buat. Dari mata ke puncak, Eiffel terlihat sudut 30 derajat. Setelah kakak saya mencatat, saya lanjutkan berjalan mendekati menara Eiffel dengan membawa kursi yang saya beli tadi sejauh 18 meter. Kemudian naik ke atas kursi dan mencatat sudut yang terlihat di klinometer, yaitu 60 derajat. Tentukan tinggi menara jika tinggi Anda adalah 170 cm. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat ilustrasi mulai dari menara Eiffel hingga ke mata Anta yang melihat sejauh 18 meter tadi. Seperti ini gambar ilustrasinya. Kita membuat segitiga terlebih dahulu, yakni ada segitiga 60 derajat dan segitiga 30 derajat. Dengan diberi kejelasan bahwa tinggi orang atau tinggi Anta adalah 170 cm dan tinggi kursi adalah 50 cm. Kedua satuan ini diubah ke dalam bentuk meter. Setelah membuat ilustrasi, kita memisahkan dua buah segitiga menjadi seperti pada gambar di samping. Yang satu adalah segitiga 60 derajat dan yang satu adalah segitiga 30 derajat dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Setelah kita membagi menjadi dua gambar segitiga, yakni segitiga dengan segitiga 60 derajat dan segitiga dengan 30 derajat, kita harus mencari tan dari 60 derajat dan juga tan dari 30 derajat. Tan dari 60 derajat sama seperti kita mencari tan pada umumnya, yakni depan per samping. Dengan depan sama dengan Y dan samping sama dengan X. Dan tan 60 sama dengan akar 3. Y sama dengan X akar 3. Kita lanjutkan mencari tan dari 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan tan 60 derajat tadi, yakni depan per samping. Dengan tan 30 sama dengan akar 3 per 3 sama dengan Y per X tambah 18. Karena kita tahu Y adalah X akar 3, maka kita rubah ke bentuk selanjutnya menjadi X akar 3 per X tambah 18. Lalu menjadi 3X sama dengan X tambah 18. Lalu X kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 2X, ya, karena 3X dikurang X menjadi 2X sama dengan 18. Maka dari itu X sama dengan 9. Maka kita menemukan hasil akhirnya bahwa tinggi menara Eiffel adalah 9 akar 3 ditambah 2,2 meter. 2,2 meter didapat dari tinggi Anta ditambah dengan tinggi kursi, yakni 1,7 meter ditambah 0,50 meter. Sekarang kita lanjut ke soal dan pembahasan nomor 2. Ini soal yang saya cari sendiri mengenai JTA atau jurusan 3 angka. Jurusan 3 angka adalah besar sudut yang dimulai dari arah utara dan bergerak positif ke arah timur, kemudian ke selatan, dilanjutkan ke arah barat, dan kembali lagi ke arah utara. Sebuah kapal laut melaju lurus selama 4 jam tanpa henti dengan kecepatan 20 mil per jam dengan arah 50 derajat. Kapal memutar haluan dan melanjutkan perjalanan selama 3 jam lurus dengan kecepatan 30 mil per jam dengan arah 140 derajat dan akhirnya berhenti untuk istirahat. Kapal berlayar kembali ke tempat semula mulai berangkat. Kita diminta untuk menggambar sketsa kedudukan kedua kapal. Yang pertama kita buat adalah garis putus-putus di sebelah kiri dari arah
utara menuju ke arah selatan, lalu berhenti sejenak dan lanjut ke arah timur, sehingga membentuk sudut 50 derajat. Setelah berhenti sejenak untuk istirahat, melanjutkan perjalanan lagi ke arah selatan dan membentuk garis baru sehingga membuat sudut menjadi 140 derajat. Dari titik semula berangkat hingga pada akhirnya berhenti, kita buat garis hingga membentuk segitiga. Sekarang kita menentukan jarak kapal 1 dan kapal 2 dengan cara D1 dan D2 kita lambangkan sebagai jarak. D1 sama dengan 20 mil per jam dikali 4 jam lamanya perjalanan hingga didapatkan hasil 80 mil. Dan D2 dengan cara mengalihkan jarak dan waktu, yakni 30 mil per jam dikali 3 jam menjadi 90 mil. Sekian pembahasan soal yang dapat saya lakukan untuk penilaian akhir tahun matematika wajib. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan selama video berlangsung. Terima kasih.